Ya, shalom. Shalom, Saudara yang terkasih dalam shalom. Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita ada di penghujung bulan Mei khususnya, minggu terakhir. Dan tentunya hari ini bertepatan tanggal 28 Mei. Dalam sejarah gereja ini adalah hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta, hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, itu sebabnya dalam rangka hari perayaan gereja ini kita membaca Injil Lukas pasal 24. Satu ayat saja, ayat 49, dan nanti dilanjutkan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 12 hingga 14. Saya bacakan dulu Injil Lukas pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-49. Bunyinya demikian. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ya, Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 hingga 14 bunyinya demikian. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya, sampai demikian bagian bacaan kita. Dan hari ini kita akan mengerti firman Tuhan dalam rangka hari turunnya Roh Kudus di bawah sebuah tema menunggu Tuhan. Ya, saudaraku, menunggu Tuhan adalah sebuah kata kerja. Artinya kalau kita melihat kata istilah menunggu ini sebenarnya sebuah kata tidak tergolong ke dalam kata aktif, dan dia juga tidak tergolong ke dalam kata pasif, tetapi disebut middle, ya, jadi setengah-setengah. Jadi tidak aktif, tidak pasif, karena menunggu. Ya, kalau kita melihat dari dalam Injil Lukas pasal 24, ada ayat ini kita perlu mengerti. Dikatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Nah, saudaraku, kalau kita memperhatikan apa yang disebut janji Bapakku, itulah yang dinanti oleh atau yang ditunggu oleh murid-murid orang percaya. Nah, kalau kita melihat menunggu, di sini ada unsur waktu. Ya, waktu di sini kita mempelajari bahwa waktu di sini adalah waktunya Tuhan. Kalau kita memperhatikan waktu di sini, maka seringkali kita itu salah di dalam menempatkan waktu kita dengan waktu Tuhan. Mungkin kalau menurut kita, waktu kita, planningnya kita di dalam sebuah pekerjaan atau kehidupan, kita sudah mengukur bahwa hari pertama sampai hari kesekian itu adalah waktu yang kita sudah mengerti bahwa apa yang kita kerjakan itu pasti tercapai atau selesai. Ya, itulah dari sisi waktu yang kita punyai. Nah, saudara-saudara, dari sisi waktunya Tuhan, kita itu tidak bisa menempatkan waktu yang seperti kita sudah terbiasa bekerja dalam satu pekerjaan, hari pertama sampai hari kesekian itu pasti terjadi. Nah,
Inilah yang kita harus pahami sebagai umat Tuhan. Menunggu Tuhan itu adalah sesuatu pemahaman yang harus kita bawakan atau kita miliki di dalam diri kita. Ya, bagaimana kita mengerti waktu Tuhan itu dapat kita pahami sebagai waktunya memang itu kedaulatannya Tuhan. Dan kita umatnya ini perlu menanti itu. Nah, jadi hal inilah yang harus kita belajar sedikit ya. Menanti Tuhan. Nah, jadi kalau kita melihat orang yang menanti Tuhan, itu hanya orang-orang yang beriman. Ya, kalau kita melihat orang yang tidak sabar di dalam menanti, biasanya dia itu tidak setia. Dia sudah tunggu, saya sudah menunggu hari kesekian, belum wujud sebuah janji Tuhan, katakan begitu. Dia lalu meninggalkan tempat atau kondisi di mana Tuhan sudah tempatkan untuk dia di situ, dia meninggalkannya. Dia bilang, saya sudah terlalu lama menurut waktunya dia, saya sudah capek menunggu, tetapi belum terwujud jawaban janji Tuhan. Nah, inilah orang-orang yang memang tidak mempunyai iman. Nah, makanya dari sini kita belajar iman itu dari sisi menunggu waktu Tuhan, menunggu Tuhan. Nah, saudara, jadi seringkali kalau ada orang memikirkan bahwa apa artinya makna orang beriman. Makna orang beriman salah satunya adalah menunggu Tuhan. Menunggu Tuhan datang, menunggu Tuhan menjawab doamu, menunggu Tuhan mewujudkan, menggenapkan janjinya. Ini saudara-saudara, ini salah satu karakter orang beriman, adalah menunggu Tuhan. Saudara, mari kita memperhatikan bahwa menunggu Tuhan itu berarti sesuatu yang di surga itu akan dibawakan ke bumi. Jadi artinya apa kita menunggu? Itu artinya di bumi ini belum siap menerimanya. Belum tepat waktunya untuk apa yang dari surga itu datang muncul di bumi. Kita kasih contoh saja. Ketika Yesus lahir, itu menunggu waktu yang genap. Tidak sembarangan waktu Yesus datang ke bumi. Tidak sembarangan waktu Yesus lahir di bumi. Mungkin juga kita melihat proses kelahiran manusia kita. Tidak sembarang orang itu mengandung lalu melahirkan. Orang boleh menikah, tapi tidak semua orang bisa mengandung. Orang bisa mengandung, tapi tidak semua orang bisa melahirkan. Ini disebut adalah waktu Tuhan. Tuhan yang menyediakan semua peristiwa yang akan dihadirkan di bumi yang memang Tuhan siapkan di surga. Nah, ini saudara-saudaraku, jadi di dalam hidup kita diperhadapkan dengan Tuhan dan kerjanya. Jadi Tuhan itu bekerja di setiap generasi manusia. Katakanlah kita mau melihat dari sisi kitab suci. Ya, saudara-saudara, ketika Tuhan mulai pekerjaan Tuhan pertama penciptaan. Tetapi penciptaan itu gagal, dia berdosa, Tuhan memulihkan lagi, bekerja lagi. Padahal berdasarkan firman Tuhan setelah 6 hari bekerja, menciptakan manusia, dia beristirahat. Nah, istirahat itu artinya pengertian sudah tidak bekerja di bumi. Tetapi ketika manusia berdosa, Tuhan lagi mulai bekerja tahap kedua. Apa itu? Merencanakan sebuah keselamatan, pengampunan dosa. Nah, sejak itu sampai hari ini, sampai ke masa akan datang, ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan tetap bekerja. Nah, inilah yang kita mau melihat. Tuhan bekerja itu dalam waktunya Tuhan, di dalam pemahamannya Tuhan, bukan pemahamannya kita. Nah, jadi kalau kita mau memahami Tuhan bekerja berdasarkan pemahaman kita tidak akan bertemu pengertian atau pemahaman yang dimaksud oleh firman Tuhan. Tapi kalau kita
melihat firman-Nya, membaca Injilnya, baru kita mengerti Tuhan itu bekerja seperti apa. Mulai kita melihat dari sisi waktu. Waktunya Tuhan itu, Tuhan mengukur waktu itu selalu tepat. Itulah sebabnya dalam Galatia pasal 4 ayat yang keempat kita baca. Galatia 4 ayat 4 bunyinya demikian. Setelah genap waktunya, Yesus datang ke dunia untuk mengampuni dosa manusia. Galatia 4 ayat 4 bunyinya seperti ini. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Genap waktu. Yesus lahir itu adalah waktu yang genap untuk Tuhan, bukan manusia. Jadi, kalau sudah genap berarti itu sudah sempurna, maka lahirlah kehadiran Yesus di bumi. Itu waktunya Tuhan. Jadi kalau kita memperhatikan, menunggu Tuhan, ini kita pelajari satu persatu. Apa yang Tuhan sudah kerjakan. Bahwa Yesus datang. Sekarang, ini ada fase yang kedua, menunggu Tuhan. Bahwa roh Tuhan akan datang juga. Roh Tuhan akan dicurahkan. Itu pun menunggu waktu Tuhan. Dan ternyata, dikatakan, roh Tuhan datang di tengah-tengah para rasul. Roh Tuhan turun dari surga. Roh Kudus turun memenuhi para rasul pada hari yang ke-50 setelah Yesus bangkit, atau hari ke-10 setelah Yesus naik ke surga. Nah, jadi itu genap. Itu waktunya Tuhan. Terus ketika ayat 49 ini disampaikan oleh Yesus pada murid-murid, Yesus berkata begini, dan aku akan mengirim. Yesus akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Jadi Bapa yang memberikan janji, tapi yang mengirim Yesus, yaitu Roh Kudus, yang nanti di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama dan selanjutnya pasal kedua terjadilah peristiwa itu. Roh Kudus turun di tengah-tengah para rasul di hari Pentakosta saat itu. Nah, saudaraku, jadi kita melihat dulu apa yang dikatakan janji Bapa. Kita memperhatikan janji Tuhan di dalam keselamatan adalah pertama, Roh Kudus itu harus turun. Keselamatan tidak bisa sempurna tanpa kehadiran Roh Kudus. Jadi Roh Kudus merupakan penggenapan waktu yang Tuhan telah tetapkan. Jadi kalau gereja tidak beroleh waktu dan kesempatan untuk menerima Roh Kudus, maka di situ seluruh penggenapan keselamatan belum bisa dikerjakan. Nah, saudara, keselamatan ini tidak hubungan murni dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam seluruh sejarah. Kalau berbicara sejarah itu dari A harus sampai Z, tidak bisa di tengah-tengah. Jadi katakanlah kalau dari Yesus lahir sampai dia naik ke surga, itu belum disebut sejarah yang sempurna. Harus ada kehadiran Roh Kudus. Baru nanti Yesus datang kedua kali, itu disebut sejarah. Jadi sejarah itu dia rentetan, berkaitan satu peristiwa dengan peristiwa berikut, sampai peristiwa terakhir yang Tuhan janjikan, wah Yesus datang kedua kali. Itu disebut sejarah keselamatan. Maka kalau Yesus akan mengirim Roh Kudus, maka itu Roh Kudus akan turun. Nah, saudara, kita memperhatikan Roh Kudus turun ketika rasul-rasul pertama kali menerima. Apa yang terjadi? Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka berbeda dari sebelumnya. Jadi sebelum Roh Kudus turun, mereka semua itu seperti manusia biasa. Masih ada punya kelemahan, masih saling berebutan kekuasaan. Siapakah yang harus duduk di samping Yesus? Siapakah yang harus menjadi pemimpin? Itulah pertanyaan-pertanyaan murid-murid Yesus sebelum Roh Kudus turun. Tetapi setelah Roh Kudus turun, apa yang terjadi? Mereka tidak lagi seperti itu.
mereka semua menjadi saksi. Sudah tidak ada lagi memperebutkan kekuasaan. Siapakah yang tertinggi di antara murid-murid Yesus? Jadi saudara, ini yang harus kita perhatikan. Bahwa sejarah keselamatan gereja ada dalam sejarah ini. Yesus lahir, naik ke surga, Roh Kudus turun. Nah, itu harus ada. Jadi kalau kita perhatikan bahwa gereja harus menikmati Roh Kudus. Jadi janji Bapa ini bukan untuk satu golongan gereja. Seringkali kalau kita perhatikan ada pemandangan bahwa gereja-gereja tertentu kayak seperti kalau kita lihat sekarang ada gereja karismatik, gereja Pentakosta, mereka itu mengalami suasana Roh Kudus. Ya, seperti kalau kita melihat orang kalau lahir baru atau baru lahir, ya, lahir baru dengan baru lahir, semua ada sebuah istilah yang memang mirip. Orang yang baru lahir, misalkan dari kandungan ibunya, dia yang keluar pertama apa? Suaranya. Dia teriak karena dia bisa berteriak karena udara lega, lepas. Tapi ketika dia dalam kandungan, dia tidak bisa berteriak. Jadi saudara, ini orang yang baru lahir. Sedangkan lahir baru sama. Ketika Roh Kudus memenuhi dia bersukacita sebagai simbol daripada teriak. Ya, ini saudara, kita melihat ini sebuah karya Roh Kudus. Lahir baru, di situ suasana baru. Lingkungan baru di mana Roh Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Nah, ini kalau kita memperhatikan Roh Tuhan lagi, sesuatu dia membawa sebuah karakter baru. Dikatakan di situ dalam Injil Yohanes, dia akan menjadi penghibur. Dia akan membawa damai sejahtera. Saudara, jadi kalau kita melihat sebuah karakter lagi pribadi yang di mana Roh Kudus hadir, maka akan memperlihatkan di situ kemuliaan Tuhan yang lebih jelas di situ dikatakan sebagai sukacita ilahi. Saudara, jadi gereja itu sebenarnya pusat sukacita ilahi di situ. Umat Tuhan masuk di dalam persekutuan dengan Kristus, mereka pulang membawa sukacita, saudara. Kita mau membeli sukacita di mall tidak dapat, datanglah ke gereja. Datanglah dengan firman Tuhan yang akan bersukacita. Kalau kita berrekreasi, mungkin kita punya sukacita cuma bersifat ya natural, alamiah saja. Ya katakanlah kita senang. Tetapi ketika datang mendengar firman Tuhan, mendengar firman-Nya dan bersekutu memegang nama Yesus, ini bersifat double porsi. Dia bersifat tahan lama. Dan dia melampaui kualitas yang ada kita dapat di dunia ini. Katakanlah ya saudara-saudara, ini kualitas kita harus memperhatikan. Kualitas hidup di dunia ini ada, kita harus perhatikan mana yang terbaik, mana yang baik. Kita menikmati di dunia ini semua katakanlah nyaman, tidak ada bencana, itu adalah baik. Kita merasakan persahabatan, persekutuan, atau kita bisa berkreasi dengan bebas, ya, itu adalah baik. Tetapi yang lebih baik daripada baik itu ada lagi. Itu kalau kita datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Dia. Nah, inilah saudara-saudara, ini kita memperhatikan kalau kita bersekutu dengan Tuhan hari ini, Dia mempunyai kualitas tahan jangka waktu, bukan saja sampai minggu depan. Bisa dalam jangka panjang, kita tidak tahu waktu ini. Amen. Nah, ini saudara-saudara yang terkasih, ini kita mengaminkan firman Tuhan yang sungguh memang karya Tuhan soal janji. Ya. Inilah Roh Kudus yang dijanjikan. Sekarang kita memperhatikan bahwa apa yang dikatakan sebagai janji ini kalau kita di dalamnya, kalau kita ada di dalam bacaan ini, di dalam ayat selanjutnya dikatakan, kamu harus diperlengkapi dengan, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara, kalau kita memperhatikan
kata ini sampai kamu dilengkapi. Ya, kita perhatikan dulu kata ini. Sampai kamu diperlengkapi. Ya. Kalau kita menunggu Tuhan, lalu kita belum waktunya Tuhan menggenapi janjinya, kita pergi, maka kita pulang dengan tangan kosong. Ya. Saudara-saudara, banyak orang merasa menyesal karena dia membawa waktu banyak, tetapi apa yang dia nantikan, misalkan menantikan sesuatu apa saja, tapi dia tidak mendapatkan apa yang dinantikan, dia pulang dengan tangan kosong. Apa di dalam hatinya? Banyak kesedihan, banyak penyesalan, menganggap kerugian. Hal-hal seperti ini tidak bisa terjadi ketika kita menanti Tuhan. Kalau kita mengerti menanti Tuhan, kita tahu isi perkataan Tuhan. Nah, jadi kita menanti Tuhan berdasarkan ada suatu kesepakatan. Karena Tuhan telah mengucapkannya. Tunggulah sampai kamu mendapatkannya, memperolehnya. Dikatakan sampai kamu diperlengkapi. Kalau kita bilang diperlengkapi di sini ada sebuah kata yang kita harus mengerti di dalam bahasa teks Yunani, dikatakan memakai kata endusaste. Endusaste itu diperlengkapi dengan apa? Kita mau melihat di situ ada sifat-sifat Allah, ada kebajikan Allah, ada motivasi dari Allah. Nah, saudara dari Tuhan. Dan kita memperhatikan, kalau kita menanti untuk diperlengkapi, jadi kalau kita menjadi seorang percaya beriman kepada Tuhan Yesus, jangan sampai kita hanya menikmati hidup ini, menikmati perjalanan iman ini tanpa ada diperlengkapi oleh Tuhan. Iman Kristen adalah bukan kosong, itu ada isinya. Saudara, isi iman Kristen itu kuasa Allah dari tempat mati, dari surga. Jadi kalau kita benar-benar menjalani ibadah iman Kristen ini, suatu waktu saudara akan diisi sampai penuh oleh Tuhan seluruh berkat-berkatnya. Jadi kalau ibadah Kristen bukan satu kali ini ibadah langsung kita sudah sempurna atau dipenuhi dengan seluruh kekayaan surgawi. Tetapi itu berhari-hari, berwaktu-waktu, bertambah-tambah. Akhirnya satu hari ini, kedua dan seterusnya akan menjadi mengumpul di satu waktu. Itu yang disebut bahwa kita menanti apa yang Tuhan akan berikan kepada kita, yang disebut sebagai diperlengkapi. Endusaste. Jadi kalau kita diperlengkapi itu bukan kekuatan kita, itu miliknya Tuhan. Itu semua datang dari Tuhan. Itu penuh dengan mujizat. Kalau saudara dulu sering bimbang ragu, bisa menjadi seorang beriman, itu sudah diperlengkapi. Kalau saudara dulu sakit-sakitan, sekarang bisa berdoa untuk diri sendiri, bisa sembuh, itu sudah diperlengkapi. Saya mengalami banyak hal. Waktu saya muda dulu, masih remaja, saya sakit-sakitan. Tapi setelah saya dewasa mengenal Tuhan, saya mulai praktekkan iman saya. Saya tidak pernah sakit dalam pengertian penyakit-penyakit yang memang ditakuti manusia. Kemarin virus corona, banyak orang menjadi penakut. Artinya menjadi pecundang, menjadi orang yang seperti tinggal menanti waktu kematian. Seperti takut melihat dunia ini. Tuhan memberikan sebuah iman di dalam diri saya. Saya pergi, semua memakai protokol kesehatan, namun saya pergi
beraktivitas seperti biasa, berbelanja, mengunjungi orang yang memang patut dikunjungi, didoakan seperti biasa, walaupun dalam volume yang dikurangi, ya, artinya karena ada batasan-batasan lockdown dan seterusnya, sehingga tidak bisa seperti hari-hari normal. Nah, ini saudara, ini diperlengkapi, dan sampai hari ini saya melihat Tuhan memperlengkapi, menambahkan lagi kelengkapan-kelengkapan itu, sehingga saya bisa dengan leluasa energi yang dari Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini, memberitakan firman, meneguhkan orang-orang yang memang membutuhkan kekuatan iman, menaikkan doa, dan seterusnya. Ini semua disebut sebagai diperlengkapi. Saudara, ini kita harus ingat bahwa di dalam diri saudara, Tuhan selalu memperlengkapi saudara satu lepas satu. Ini iman Kristen. Jadi enusasti itu adalah sebuah janji Tuhan. Kamu akan diperlengkapi. Dan kita harus lihat, mengukur diri kita. Kita wajib mendapatkan dari Tuhan seluruh kelengkapan surgawi. Nah, seterusnya saudara, kalau kita melihat kelengkapan itu selalu mempunyai hubungan dengan sifat-sifat, membawa kita menjadi manusia yang memang penurut Tuhan. Sifat, jadi menanti Tuhan, itu adalah salah satu sifat yang dari surgawi. Selalu berdoa, nah, itu sifat pertama. Sifat kedua, kebajikan. Orang kebajikan, orang yang suka berkorban. Artinya dia memang memberikan tenaganya, bisa saja tanpa harus mengukur-ngukur suatu imbal balik. Suatu pengorbanan kebajikan memberikan sebuah layanan Tuhan terhadap umatnya. Itu kebajikan. Dan itu diperlakukan kepada orang-orang beriman. Orang-orang beriman sudah diperlengkapi dengan kebajikan. Jadi kalau dia memberi secara sukarela, itu adalah memang kelengkapan dari Tuhan. Ada tak tahu Tuhan menyelamatkan ada orang-orang yang sukses dalam kehidupan ekonomi. Tuhan menggerakkan dia, memberikan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang lemah membutuhkan. Itu kebajikan, kelengkapan yang Tuhan berikan kepada orang tersebut, sehingga dia bisa benar-benar mengerjakan layanannya Tuhan terhadap umatnya. Nah, ini saudara. Kemudian yang ketiga, motivasi. Jadi enusasti ini, kelengkapan itu diikat oleh yang ketiga, motivasi. Motivasi itu selalu mulia, tulus, luhur. Itulah motivasi yang tidak mencari untung. Motivasi itu benar-benar terpuji, dan ketika orang melihatnya, orang terkagum. Itulah kelengkapan. Maka itulah sebabnya para rasul memberitakan Injil dengan cuma-cuma keliling dunia. Mereka memakai biaya sendiri untuk pergi mengunjungi orang-orang di pedalaman. Bayangkan kalau Petrus pergi ke Roma, bayangkan Paulus mengelilingi Eropa dan Asia, bayangkan Thomas ke India, bayangkan Rasul Yohanes ke Efesus. Masih ada rasul-rasul yang sampai ke negeri-negeri yang tidak terjangkau, ke negeri-negeri Afrika. Itu rasul-rasul dengan sukarela karena mereka diperlengkapi. Kebajikan, motivasi. Jadi saudara, melihat semua ini adalah peranan Roh Kudus diperlengkapi saudara. Jadi gereja yang sama, inilah karakternya. 3 hal yang kita akan melihat dalam gereja pribadi individu orang-orang beriman. Mereka memiliki hal-hal yang unggul,
karena diperlengkapi. Tidak kita dapat dari lembaga-lembaga pendidikan di dunia. Dunia tidak memberikan sebuah karakter-karakter yang terpuji. Sebuah kebajikan-kebajikan yang memang betul-betul murni. Dan motivasi-motivasi. Semua itu dari surga. Karena Roh Kudus turun ke dalam orang-orang percaya. Jadi hanya orang percaya saja yang bisa melakukan kelengkapan yang mulia ini. Yang benar-benar di mata Tuhan. Sungguh-sungguh itu kebenaran. Ya saudara, kalau kita mau menemukan apa-apa yang mulia hanya dalam Tuhan Yesus. Ya saudara, kita tidak bisa menemukan di sebuah lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga yang dibangun oleh manusia. Hanya Roh Kudus yang memperlengkapi kita. Roh Kudus itu pribadi yang penuh kebajikan, pribadi yang penuh kuasa, yang memang dikirim oleh Yesus untuk orang-orang beriman, orang percaya, orang Kristen yang mengasihi Tuhan. Terima Roh Kudus ini, saudara memiliki ini. Menjadi orang Kristen yang tidak malas-malasan. Kalau orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mempunyai sifat yang selalu setia. Harus tahu, apalagi jangan berbicara soal doa, soal kebajikan. Dia tetap tidak pernah mengukur berhenti. Saya berhenti dulu berbuat kebajikan. Karena apa? Saya sudah capek. Tidak ada. Tuhan selalu membuka berkat-berkatnya melalui orang itu supaya mengalir agar layanan Tuhan terhadap umat Tuhan, umat manusia di muka bumi itu terjangkau. Ini saudara, itu karena Roh Kudus. Nah, selanjutnya saudara terkasih, kita memahami bahwa apa yang disebut dengan kita memperhatikan ada sebuah kata dulu yang di dalam Injil, dalam Kisah Rasul, dalam kisah Rasul pasal yang pertama tadi, ayatnya yang ke-12. Kita memperhatikan ayat ini untuk kita mau mengerti satu hal mengenai menantikan Tuhan, menunggu Tuhan. Ayat 12 dikatakan begini, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kita akan memahami tentang menanti Tuhan atau menunggu Tuhan itu dalam satu kata yang disebut berdoa bersama-sama. Saudara, seringkali di dalam perkembangan ilmu pengetahuan sampai hari ini, doa sudah dianggap sebagai hanya sebuah rutinitas atau sebuah ritual, seolah-olah itulah kerohanian yang harus dilakukan oleh manusia. Tetapi berdasarkan Alkitab, doa bukanlah sesuatu yang seperti yang dianggap ritual, yang harus ada ABC, ada syarat-syarat. Di dalam menunggu Tuhan ada doa yang dilakukan. Jadi saudara-saudara, doa itu adalah sebuah pekerjaan menunggu Tuhan. Jadi kalau kita selalu berdoa di dalam hidup kita, maka kita sedang mengerjakan pekerjaan menunggu Tuhan. Menunggu waktu Tuhan, menunggu kehadiran Tuhan, menunggu berkat Tuhan, menunggu mujizat Tuhan, menunggu jalan-jalan yang Tuhan bukakan. Maka berdoa ini yang menjadi jawaban jelas dengan pengertian bahwa kita sedang menunggu Tuhan. Jadi menunggu Tuhan hanya bisa dikuatkan atau dimengerti dengan jalan berdoa.
Saudara kalau berdoa memang seringkali bisa dilakukan sendirian ya. Kalau kita punya pergumulan pribadi, ya kita berdoa sendiri, oke. Tetapi kalau kita memang berdoa secara persekutuan, itu pun kita kerjakan. Nah, sekarang isi doanya sebagai orang yang menunggu Tuhan itu seperti apa? Kalau dikatakan di dalam Kisah Rasul di sini, mereka berdoa bersama-sama. Ya, mereka ini berdoa, ini pengertian doa dalam teks Yunani disebut proseko. Proseko ini artinya kalau kita terjemahkan itu memperhatikan. Sekaligus mereka berjaga-jaga, sekaligus berdedikasi, mengabdi. Jadi doa itu adalah sebuah pekerjaan pengabdian. Jadi kalau kita menyadari bahwa doa itu sebuah pengabdian, tidak perlu ada sebuah ajakan atau paksaan. Ayo, mari kita pergi berdoa. Ayo. Tidak perlu seperti itu. Kalau orangnya sudah memahami makna daripada menunggu Tuhan. Ya. Orang beriman, kalau dia memahami makna menunggu Tuhan, maka jalan yang paling dia tepat menggunakannya adalah berdoa. Jadi berdoa itu, kita mengerti bahwa itu kita sedang berjaga-jaga, sedang memperhatikan janji Tuhan, dan sedang berdedikasi. Jadi, kalau kita mau berdedikasi kepada Tuhan, lakukanlah doa. Proseuche itu istilah arti doa. Maka di dalam doa yang kita lakukan, maka di dalamnya tentunya kita mengatakan bahwa kami menantikan janji-Mu Tuhan. Kami menantikan jawaban doa yang kami naikkan kepadamu, ya Tuhan. Itulah kegiatan doa. Doa bersama-sama itu adalah menunggu Tuhan. Akhirnya ketika mereka sedang menunggu Tuhan, Tuhan menjawabnya. Kisah Rasul pasal 2, mereka dipenuhi Roh Kudus. Tuhan menjawab. Karena mereka sedang menunggu di kota Yerusalem. Dan orang yang sedang menunggu inilah yang kebagian. Apa yang disebut diperlengkapi. Sekiranya murid-murid tadi ini ada satu yang tidak menunggu, dia mungkin saya mau pergi ke Danau Galilea dulu menangkap ikan, contoh. Dia tidak kebagian kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah murid-murid rasul-rasul pada hari yang tepat. Itu berarti siang dan malam mereka di tempat mereka menunggu itu di loteng di Yerusalem. Mereka menunggu akan janji Tuhan. Mereka berdoa terus. Mereka sudah tidak memikirkan lagi pekerjaan-pekerjaan yang memberikan keuntungan keuangan. Mereka tahu ada janji yang lebih besar daripada itu. Ialah datangnya Roh Kudus dengan waktu yang tepat. Nah, akhirnya saudara, mereka hidup diperlengkapi dengan kuasa dari surga sehingga mereka layak disebut rasul. Tanpa diperlengkapi Roh Kudus, mereka tidak layak disebut rasul. Karena rasul itu artinya mereka yang menjadi saksi diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Jadi saudara, kalau kita diperlengkapi oleh Roh Kudus, maka kita layak disebut orang beriman. Apakah orang-orang yang selalu bergaul atau hidupnya dengan dosa disebut orang beriman? Tidak bisa. Orang yang terus berbuat dosa siang dan malam tidak pernah bertobat, apakah layak disebut orang beriman? Tidak. Dan dia tidak akan menikmati Roh Kudus itu. Orang yang mau menikmati Roh Kudus, dia selalu berdoa. Dia datang di hadirat Tuhan. Dia meminta berdoa dan merenungkan firman. Tentunya kalau dia sudah berdoa,
maka tempat untuk berbuat dosa dia sudah tidak bisa lagi berbuat dosa lagi. Maka Roh Kudus layak turun di atas dirinya. Dia diperlengkapi dengan sifat-sifat dari surgawi. Nah, inilah kita mengerti menunggu Tuhan. Jadi saudara-saudara terkasih, di dalam semua ini maka kita akan sampai kepada perjalanan atau sejarah keselamatan Tuhan. Tuhan Yesus datang di penghujung sejarah keselamatan itu, dan kita bertemu dengan Tuhan Yesus dalam hari keselamatan. Nah, ini semuanya kita harus mengerti bahwa salah satu sisi yang harus kita kerjakan adalah menunggu Tuhan, yaitu berdoa terus menerus, berdoa terus menerus. Jadi inilah pekerjaan kita yang kita jalani selama hidup kita di dunia sebagai orang-orang beriman. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita, dan kita semua akan layak disebut orang-orang yang kudus, yang anak-anak Allah yang akan diangkat pada hari kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.